Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikeruk. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Kalau mau nggak selesai, saya sakit kepala nih. Izin Pak Gubernur, jadi mohon waktu Pak Gubernur, kami mungkin tidak lama 10 menit. Pertama, ini kan SK 41, proses serah terima kami akan perbarui Pak. Jadi ada 3 poin yang kami sampaikan di sini, akan menyinggung proses perizinan IPPT, karena terkait dengan akrobasis Pak. Jadi seizin Pak Gubernur nanti mohon pendapat Pak PPSP, pendapat Pak Yusuf, bahwa di dalam penerbitan IPPT kami sarankan untuk sudah keluar nilai rupiah Pak. Nilai rupiah itu si pemilik IPPT berkewajiban memberikan nilai rencana atau estimasi. Contoh misalnya si PTX punya kewajiban 2, misalnya MCL dan PHU. Tentunya kita bisa estimasi. PHU misalnya 500 juta dan MCL 1,5 miliar. Itu dicantumkan di dalam IPPT. Namun kalimatnya biar supaya Pak Edi tidak khawatir, kalau kalimatnya adalah kami sarankan adalah nilai tersebut adalah nilai estimasi yang untuk pencatatan sementara yang belum mengikat. Berikutnya kalimatnya adalah kalimat yang akan dicatat di dalam akuntabilitas berikutnya adalah setelah yang bersangkutan diterima asetnya dan dinilai oleh KJPP independen Pak. Nah itu nanti tercatat di akuntabilitas kami. Nah ini sehingga yang diragukan oleh Bu Vera kemarin di sini sudah keluar pada saat di PPT masuk kepada PPK kewajibannya biro, di sini sudah ada nilainya. Sistemnya nanti kami kominfo bersama-sama buat. Jadi dari kolom ini sudah tidak berubah, di PPK nanti tinggal print outnya sudah dicek, sudah setuju sama unitnya, ini sudah keluar nilainya. Nanti masuk lagi ke wali kota, mereka nagihkan. Penagihan ini kan bukan 2 kali Pak Gubernur, tapi di amanat 41 itu penagihan penerbitan visi ada di wali kota. Saya akan mau menggeserkan ini keseluruhan adalah di wali kota. Semua pencatatan di wali kota kami hanya meregistrasi. Jadi dari sini Pak, setelah mereka wali kota mencatat semuanya, langsung dia tidak berhubungan lagi dengan kami Pak. Dengan sistem nanti mereka mencatat ini semua, dashboardnya bisa dilihat di biro dan dashboardnya bisa dilihat di PTSP dan bisa kami lihat. Lantas mereka masuk ke kami hanya melaporkan soft copy dan hard copy, kami hanya validasi. Ya pencatat dan keluar registrasi aset Pak Yusuf. Begitu registrasi aset, kami kembalikan lapor ke wali kota dan kami keluarkan SK penggunaan. Jadi pengembang tidak berhubungan lagi dengan BPKD. Kalau Bapak setuju, ini kami sudah narasinya sudah kami proses, sudah beberapa kali kami bahas, ini setuju, kami akan keluarkan yang berkenan sebelum Pak tutup. Yang kedua, kami akan buat instruksi transisi kepada wali kota untuk wali kota menerima keseluruhan kewajiban dan BST maupun BAPF di wali kota. Jadi singkat, kami hanya registrasi. Itu saja dari kami. Jadi Merah bisa itu. di Bu Vera nggak begitu banyak sih. Jadi hanya nanti di Bu Vera ini hanya sudah ada nilai. Di sini sudah ada nilai. Bu Vera di sini kenapa kami minta pencatatan tuh dari awal, kami bikin sistemnya nanti di PTSP sudah ada kolom-kolomnya. Tinggal nanti Bu Vera ngeprint
untuk menandatangani kepada pengembang PPK, Pak. Jadi kami sistemnya sudah bikin mulai dari penerbitan di PPT. Piutangnya sendiri itu Piutangnya kan tadi dari awal sudah ada di piutang, sini sudah keluar nilai. disebutkannya sebagai sebagai piutangnya SKPD mana? Atau di di PTSP. Maksudnya di dalam neraca keuangan itu piutang akan dicantumkannya di mana? Iya, kalau kita nerbitkan PPT ya berarti di PTSP. Di PTSP berarti. Nah, wajib kita menagih dan ibu wajib menagih. Yang nagih saya bukan BPKD, Pak. Yang nagih wali kota dan biro. Nah, dan sanksi biro kami yang mencatat. Tentunya di kami bukan berarti masalah nilai Bapak beban berat di PTSP, tidak. Toh nanti akuntabilitasnya ada di BPKD, Pak. Supaya begitu mencatat tuh kami sudah mencatat accrual basis, sudah ada nilai piutang, Pak. Jadi mereka merasa ada piutang. Selama ini kan mereka tidak merasa ada piutang, tidak ada nilai. Sehingga menganggap MJL, maaf izin Pak Guru, masa bodoh Sekarang nilainya gimana tuh hitungnya? Aku lagi bingung Pak. Boleh, Pak. Kalau kan diskusi Diskusi, Pak, ya? Diskusi, bebas saja. Ini kan mekanismenya kalau menurut saya Pak Heru ya mungkin ini sebetulnya bisa diselesaikan bank to bank gitu Pak, bank to bank gitu. Selama ini kalau dia bisa ngeluarin bank garansi kan bank cepatnya Pak ya, ada performance bond dan lain-lain selama 3 tahun, bank garansi itu pasti ada nilainya. Jadi kalau 3 tahun dia tidak melaksanakan, bank garansi bisa kita cairkan dan masuk APBD. Menurut saya itu juga bagus, tapi ada kelemahan pengalaman saya waktu jadi bupati. Kita tambang, semua itu kan mesti saya melakukan penghijauan, Pak. Kan mesti ada penghijauan sel tambang. Itu juga sama. Nyatetnya gimana? Saya nggak tahu sekarang secara progresif lebih pusing nih. Kayaknya udah putuskan pakai bank garansi juga, Pak. Nah, bank garansi ternyata berjalan, ada masalah ini, Pak. Bank garansi ternyata semua pengusaha tambang lebih suka kasih bank garansi. Kenapa? Ternyata begitu kita cairkan, untuk melaksanakan pekerjaan itu ini nggak cukup nilainya. Dan kita juga mesti lelang. Itu jadi temuan, Pak, akhirnya, Pak. itu ya, apa nggak bisa dihitung, diskusi Pak ya? Apa nggak bisa dihitung Pak? Ya ada estimasi kan Pak ya? Taruhlah kan kayak NJOP gitu kan, NJOP kita tahu kenaikan selama 3 tahun, ini biasanya SPPT 3 tahun Pak. Diharapkan setelah 3 tahun dia akan bikin masalah gitu Pak ya. Dengan mekanisme itu kan bisa kita lihat kan, inflasi dan lain-lain. Apa kita nggak bisa nyuruh bank kita, misalnya bank DKI atau bank DKI atau bank swasta nasional, ketemu banknya dia, kita sepakati nilainya gitu ya. Nilainya kalau dia misalnya melaksanakan kegiatan, itu bank garansi balik ke dia kan Pak. Iya. Kalau dia nggak melaksanakan kegiatan, maka kita yang melaksanakan. Itu yang kita khawatir. Justru saya khawatir hampir semua pengusaha dia nggak mau laksanakan kegiatan. Itu makannya duit saya. Begitu duit kita makan itu yang jadi pusing kita. Kita keluarinnya masih lelang dan umumnya masih kurang. Begitu kurang langsung temuan. Kamu udah terima duit, kok kerjaannya belum di... Terus secara hukum, kalau dia udah memberikan bank garansi dan kita makan, maka dia bebas dari kewajibannya. Nah, saya lebih cenderung menghukum mereka. Udah kita hitung dengan angka yang dihitung sementara ya. Ini angka aja supaya mereka... Belum tentu, nanti kan dicatat lagi sesuai angka yang betul. Kita harus ancam, semua izinnya dinyatakan batal, dicabut kalau dia tidak melaksanakan itu, harus ada poin. Nah, mereka kita diskusikan, ada berapa hal gitu. Kalau menurut saya gini Pak, itu kan angka estimasi, memang di standar akuntansi memungkinkan bahwa itu dicatat sebagai piutang kalau ada angka estimasi. Cuma saya kurang sependapat kalau yang mencatat PTSP, karena dia yang menerbitkan, dia yang mencatat, ada perangkapan fungsi, sehingga pengendalian internal ini agak lemah. Seharusnya tetap aja di BPKD yang mencatat piutangnya, sana yang menerbitkan, nanti wali kota yang terima fisiknya lapor baru ke Bapak kan. Jadi ada balance sheet, ada internal check. Ya. Izin Pak Gubernur, sebenarnya ini kami adalah dasar kami untuk mencatat, tapi harus tertuang di dalam PPT nilainya estimasi. Nanti kami bikin kolom di akuntansi kami, nilai tadi 1,5 miliar
piutang dari PT ini, kira-kira seperti itu. Tapi kan harus tercantum dulu Bu Vera, tercantum dulu estimasi. Jadi di dalam SPPT itu bukan hanya MJL luasnya 20 meter, PHU 1000 meter. Dia nggak takut Pak. Tapi kalau MJL itu nilainya 1 miliar, PHU 2 miliar, berarti saya utang enggak 2 miliar. Kita bilang, kamu sudah tercatat di akuntansi saya loh. Enggak, masalahnya ini waktu itu pembatasan bayar utang ini kapan? Itu yang saya bilang, karena nilainya kan terus turun. Nah, saya bicara secara hukum. Biasanya nggak apa-apa, makanya mesti putuskan di sini. Misalnya saya tercatat utang 2 miliar. Kalau nggak ditentukan waktunya nih, hutang 2 miliar saya kan 3 tahun sudah nggak cukup. Ya, tadi waktu serah terima itu kan diappraisal oleh KJPP. Nah, kita harus sebutkan, kita nggak boleh konversi ke uang, Pak. Enggak. Uang hanya mencatat kan, Uang hanya tetap buat barang. catat kita. Udah, berarti kita putuskan ini aja. Yang namanya bank garansi kita nggak pakai, karena itu nilainya jadi konversi ke uang. Makanya tadi Tetap saya barang kan? barang. Udah. Jadi kami tidak, siapapun yang keluar SPPT atau IPPT tidak terima barang dan kita tidak mengerjakan kewajiban dia. Ini hanya mencatat supaya accrual basis-nya balance. Yes. Karena kalau saya mencatat di akhir nggak ada ceritanya Pak. Iya. Kok totonya nongol 20. Karena progresnya kan ini soalnya. Jadi kan bisa Semua piutang harus ada. Jadi bapak-bapak yang ada di Walaupun nanti dia bayarnya bisa lebih mahal, itu tinggal penyesuaian buku. Adjustment Oke, bisa. Jadi izin Pak, mungkin teman-teman PTSP tidak usah khawatir karena tadi kalimat saya akan disebutkan kan bahwa nilai yang diestimasi bukan nilai mengikat, nilai yang akan Nah, dicantumkan kalau masuk itu. di EPT harus sebutkan kayak self assessment lah. Iya, situ yang harus dimasukkan kalimat di itu. dalam SPPT. Nilai yang akan dicatat Betul. oleh Pemda DKI sebagai pencatat aset ada nilai terakhir pada saat dia terima dan melalui nilai KJPP. Iya. Itu harus ada klausul pasal Di itu. situ, jadi dia juga nggak takut, kita juga tidak bisa diperiksa oleh BPK atau siapapun ketika ada perbedaan nilai. Iya. Karena syarat-syarat akuntabilitas Pak Yusuf bilang memungkinkan dan memang ada undang-undangnya. Ini udah oke. Udah benar, Pak. Cuma masih tentu waktu dia bayar. Selama ini nggak ada Nah, waktu ini bayar. di Bu Vera itu. Sebenarnya saya mau ini terkait juga karena kita kan perjanjian ini bukan hanya ini tapi yang KLB juga Pak. Nah ini yang KLB gimana nih? Karena tercatat di biro piutangnya itu padahal sesuai dengan PP dan segala macam kan nggak tepat Pak. Nggak, nanti juga catatnya di sini semuanya. Ya, berarti itu Semua di isinya. PPKD. Tapi Misalnya ada di KLB PPP. semua juga. Ya, tapi Kemudian awalnya satu- harus tercantum di ibu dulu, awal. Iya, betul. Ya, Sama cuman posisinya. ini kan sudah berjalan Pak. Nah tadi kalimat yang akan dicatat melalui KJPP dan ini Dinilai. kan harus kita perbaikinya di mana di persetujuan prinsipnya Di atau izin sini. di izin PPSP-nya Di berarti PTSP PSP, sama iya. yang akan kita keluarkan SK Gubernur, Pak Gubernur yang masih tertunda di Bu Vera. Harus tercantum di situ, di pasal. Kan masih Saya ada ingetin perizinan. Bu Yayan. Perizinan di Enggak, kecamatan kan kota. ada SK Gubernur yang keluar baru. Ini terkait PPK ya. Iya. Ya, dulu saya bantuin Bu Kadang untuk PPK. Apa masih perlu gitu Pak dengan adanya mekanisme baru itu? Karena kan ini nambah. Karena kan udah kan kalau dia nggak melaksanakan ya kita hukum aja. Gitu. Langsung potong ke sini sih sebetulnya. Potong. Langsung Tapi dari yang mereka bikin potong. ini, yang bikin PPK ini jangka waktu kan biro. Jangka waktu di Langsung. izin Harus di keluar. izinnya disebutkan berarti. Jangka waktu SP 3 lebih tahun. cepat. Ya, kecuali Enggak ada Enggak, cuma tuh tinggal pasangin satu bahasa aja kok. Ngapain kirim ke satu unit? Yang nonton siapa nih? Nanti monitor sebetulnya biro PK. Monitor biro. Monitor ya, cuman mungkin ya itu proses membuat perjanjiannya itu yang apa itu bisa di-cut gitu ya. Karena itu tuh memperlama sebenarnya gitu. Tapi Padahal perjanjian itu pembuatan penting loh. Nah itu saya nggak tahu. Perjanjian itu penting. Nanti kaitan keperdataan kita kan. Takut dia ada yang Jangan enggak. sampai. Pak, izin Pak Yusuf, kalau di tata ruang undang-undang dia nggak melaksanakan sesuai izin, itu kan bisa dihukum pidana kan Pak? Iya. Tapi dengan perjanjian itu turun jadi perdata. Karena nanti tipis memang perdata sama pidana kan tipis. Tergantung nanti pilahnya kemana. Tapi bagi kita dengan adanya perjanjian itu kan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Itu yang kuatnya kita nanti di situ, Pak. Gini, kalau IPPT itu tanda tangannya sepihak, Pak Edi saja. Tapi kalau ini adalah dua belah pihak.
Itu yang hati-hati. Itu Ini aja. Dan sekaligus mungkin ya yang Pak Sekda sebutkan. Ya, dan ini berkaitan dengan ini mungkin sekaligus saja ya. Kan kalau selama ini kan SIPPT dari Pak Gubernur, kemudian untuk perjanjian pemenuhan kewajiban itu didelegasikan ke Pak Sekda. Nah kalau sekarang sudah di PTSP ini perjanjiannya bagaimana nih? Apakah ditandatangan Pak Sekda juga? Itu yang jadi bukan soal tinggi-tinggian sih. Enggak, yang penting klausulnya itu akan dibayarkan, waktunya disebutin. Harus ada batas waktu. iya batas Nggak waktu masalah sih kalau disebutkan kalau di terserah kalau mau didelegasikan ya. ya Pak itu saya bertanya ke Biro Hukum Enggak boleh sebenarnya. patokan kita nggak mau terlalu panjang birokrasi saja. Iya, Ini cuma soal kita hadapi utang, yang utang sama kita ini kapan bayarnya dan jelas utangnya. Kalau nggak kan ini ngambang semua ngambang. Nah kita mau bikin semua jadi jelas. Itu aja. Kalau serah terima saya udah potong. Udah benar. Ini udah. Wali kota. Sudah terima udah. Iya. Ada yang Atau tambah. saran Pak, atau kalau memang maaf nih Pak Edi, kalau nggak karena saya mohon maaf. Kalau memang seperti itu harus ada tangan, berarti IPPT tidak sepihak kita tanda tangan, dua belah pihak mengikat. Waktu dia terima sekalian. Itu Kalau selama ini KLB. sepihak sehingga ketika dia baca saya nggak ngerti Pak. Yang Itu urus kayak anak buah KLB, saya Pak, begitu saya berarti. tadi dia bilang nggak ngerti nih. Iya, Kayak KLB perjanjian dulu berarti dia nggak ini. Nggak IPPT dulu, perjanjian dulu. Termasuk kita punya kewajiban buat ini loh Pak. Yang namanya trotoar segala macam bener sih. Jadi dia harus ada tanda terima gini aja deh. Tanda terimanya gampang. Dia waktu menyerahkan itu bukan cuma sepihak perjanjian. Dia ada satu formulir tanda terima bahwa saya menyetujui, memahami dan menyetujui semua persyaratan yang dicantumkan. Itu aja tanda terimanya. Dia bukan perjanjian dua pihak itu. Formulir itu aja. Mohon izin Pak, jadi di PT yang kita terbitkan ini di PTSP itu sudah ada satu surat pernyataan yang menyatakan dia sudah mengetahui Pak. Ada ya? Sudah Oh, kewajibannya udah. sudah ada Pak. Udah cukup. Melaksanakan ditambahin. Iya. Mengetahui dan Sudah ada. melaksanakan. Enggak, gitu, Pak. kalau masyarakat bisa dibaca, mengetahui udah jelas. Jadi yang bersangkutan pemilik bank pemilik tanahnya sudah Udah cukup itu Pak. Udah ada bukti itu cukup. Yang itu udah tambahin pasal-pasalnya. Oke? Ya lanjut. Siapa? Ini Pak, yang pertama dari PT Hijau Teduh Suku Indah Pak, ini permohonan PPL Pak. Ini Pak udah mulai sertifikat itu banyak. Udah lama itu. Iya Pak, itu pernah dirapimkan berlangsung lalu. Kan ada setelah dirapatkan di Deputi Gubernur itu ada informasi baru Pak bahwa nanti mungkin bisa diberikan dengan catatan nanti setelah di PPL-nya diterbitkan pembangunan permanen. Dia akan dilakukan pembangunan permanen dan nanti penjualan itu bisa per kartu dengan PPL itu baru bisa diterbitkan. Kalau mengacu ke yang R9 memang kan hanya satu bidang lahan satu. Enggak, kita mau lebarin jalan ini. Enggak. Di PPL Pak di Jalan Bawang Buaya. Nah, waktu itu kenapa ya? Peruntukannya beda atau apa? Dulu kemarin gini Pak, dia R9, Ya. R9 itu Wisma Taman. Iya, Wisma Taman. Terus dia nggak boleh jadi R-nya R2, R3 ya, nggak bisa. Itu hanya boleh bisa kalau dia satu kepemilikan gitu. Jadi kalau dia bangun ini R9 dia bangun R5 itu nggak boleh kecuali cuma satu. Terus Saya dia gabungin semua punya tanah sekarang. tapi kalau dia tetap mau bangun R9 it's okay sebetulnya nggak masalah. Itu yang terus dimasukkan. Karena dia mintanya bukan mau bangun R9 mau bedanya. Nah kalau dia nggak bangun R9 Bukan. Bukan Pak, di PPL-nya bisa diterbitkan. Baru nanti untuk di PPT-nya itu harus dia pecah-pecah gitu. Terbitkan dulu IPPL. Iya, ini kan untuk PPL aja Pak. Ya, jadi mohon izin Pak, jadi Ya sampai IPPL terbit nanti dia IPPT-nya udah tahu ya nggak bisa. Udah jelasin belum ke dia. ya mohon izin Pak, jadi nanti Kayaknya udah pernah kan kita bahas, udah sampaikan kepada dia kan. mohon izin Pak, jadi pembangunannya itu nanti bukan oleh yang bersangkutan Pak, bukan oleh pengembang, tetapi nanti oleh masing-masing pemilik perkabingan yang sudah dijual ke perorangan. Nah itu mekanisme seperti itu bisa dilakukan Pak, seperti itu. Sehingga tidak menyalahi ketentuan tersebut. Ada alternatif 2 tadi ya. Ya udah, ini cek tadi. Terus Amir Marzuki ini mengajukan PPJ F2 di daerah Mampang Pak untuk kontrak kantor gubernur. semua sudah. Jadi kalau memang kena sungai jangan dikasih juga loh. Iya Pak.
Ampang kerucut tuh gila juga begitu. Gede-gede dudukin. Ya, ada air ya. Bongkar terus kan? Ya, terus Pak. Kasus yang lama Pak dari Satri sama lagi. Sama Pak, dua di Jalan Bakar. Ini namanya kita benerin ini semua yang salah nih, Kemang ini. Semua udah jadi kayak gitu, mau ngapain ini? Tinggal dorong dia ini ya, nanti semua kita dorong kan, kewajiban semua kan, kontribusi. Jadi saya pengen kabel-kabel atas itu turun nanti semua, jadi rapi. Sekali ini mereka kita paksa beresin. Kerjasama pintar kata Pak Yusmada. Banyak sudah mau sih Pak. Tahu kan? Jadi dorong rapiin, bagus ya. Trotoar lebar masuk dalam, nggak ada kabel. Nilai tanahnya naik malahan. Ada tiang-tiang itu, untung dia. Terus Ini SLF Pak dari Bintang Radio Wali Perkasa, gedung LF Tower di Jalan Raya Pasar Minggu. ini juga nggak bener nih. Sementara kasih dulu 6 bulan. Dia nggak mau bayar sanksi SP3M Pak. Itu ada berapa orang bikin surat ke saya lupa gitu. Saya ada disposisi Pak. Dia keberatan membayar sanksi SP3L karena dia merasa dia tidak masuk ke peraturan itu apa gitu. Saya kira kalau udah pernah kita tagih mana boleh nggak bayar ya Pak? Iya Pak. Mungkin ada SK gubernur yang terbitnya belakangan yang pengecualian. Nah mereka itu terbitnya udah sebelum itu. Nah, dia mau ngelesnya di situ. Iya. Harusnya berlaku surut dong itu, nggak berlaku ya. Dari itunya nggak berlaku surut Pak. Kalau nggak berlaku berarti dia nggak usah bayar. Harus bayar. Harus bayar. Harus bayar. Ya kalau sebelum itu ada, mungkin ada di beberapa yang terkecuali. Udahlah yang harus bayar aja lah. Ya. Daripada kita pusing urusan gituan. Pak, lanjutnya dari yang pura di Perkasa Pak. Ada kali dipastikan dan informasi yang terbaru kita sudah dapat surat dari Ini nggak bisa ini. Iya Pak. Ini hati-hati nih. Maaf di sini cuma udah sekarang kalau tambah satu lagi jadi 3 Pak ke Iya. ini. Gitu. Nggak bisa ini. Ini namanya mau ngemplang mana nih? Ini satu nih Pak Sekda. Tahu nggak yang saya bilang yang AKS yang kita ribut itu Pak? Yang tanah kita cuma nggak jelas yang dia kerja sama MOU dengan zamannya gubernur dulu yang di Muara Baru Raya. Itu bisa keluarin SK kita manfaatin tuh ya bahasa kita benar-benar. Sebenarnya biaya. Masukin deh, keluarin SK sebanyak mungkin ini. Tadi barusan kita rapatin, wali kota masih seret Pak. Ya ada paham-paham kayak takut kali wali kota. Ada yang udah mau kita eksekusi, ini udah mau inkrah gitu. Nggak mau tahu ikra, usah ikra besok aja. Itu yang sepanjang ini Gajah Mada aja udah dekat Indosemen, kayak hutan itu tuh Pak, yang kayak Sudirman. Kiri ada tanah Pak, sengketa. Gusti Ngurah yang tempoh hari ditertib sekarang menang ahli waris tadi ya, Bu. Menang ahli waris Pak, bukan. Kita saya cek deh yang orang Itu kan yang Pak Fuad Bawasi. Iya, kalah katanya. Udah kalah. Betul bisa gugat lagi tuh. Kita buat piara apa? Piara ayam ya. Lele. Nanam cabai, tomat. Bukan restoran aja lele Pak. Iya, ada selada. Ya Bu, saya bilang nggak usah konfirmasi ke yang bersangkutan. Terbitin SK, ribut. Oh, aturan kan jelas, kalau udah inkrah kami balikin. Kalau soal bulan depan inkrah ya balikin. Minimal kita buat tumpuk aspal sisa garukan Pak Yusmada dulu. Dia bingung mau buang kemana. Begitu rata langsung PKL jualan di situ, jadi pasar malam. Bikin dangdutan malam minggu atau malam satu organ tunggal. Panggung kecil, rame langsung Pak. Kebetulan yang di Pramuka keramik suruh balik. Saya bilang jangan Pak. Kalau yang di Perapatan Pramuka itu balik keramik, kaki lima jangan. Susah gitu. Mafia. Ambil aja. Ya itu kebun kan kebun. Berarti hasil 80-20. Siapa yang mau cocok tanam sayur semua kita modalin 80 buat dia 20 kita.
Kalau bagus baru bikin koperasi dong, punya tidak koperasi. Ya lanjut. Pak, Balitbang Kemenkes mengajukan PPT Pak untuk pengelolaan kantor pemerintah rumah baru 9,7 hektar. Lanjut PPT dari PT United Automobil dirangkas 6 meter membangun perkantoran, bus dan parkir kendaraan serta fasilitasi. Di tata ruang juga sudah terjadi. Ini yang kita putusin rapimnya harus cepat kasih ke orangnya loh Pak. Harus cepat ini. Terus dari BNI Pak, ini ada istilah untuk klausul. Ya, salah dulu. Pak, saya ini Pak. Artinya bukan hanya untuk BNI tapi kasus semacam ini Pak. Ini kan nggak bisa diserahkan karena tanahnya itu tanahnya BNI sehingga prosesnya repot. Kenapa nggak dia tetap kenain kewajiban tapi di tempat lain sehingga dia bisa? Boleh nggak ya cipta yang gitu ya? Suruh bayar. Hah? Kan kita nggak mau kan, betul. Kan cuma sediakan, dia yang nikmatin juga kok. Sama aja bohong kan. Kita udah bikin peraturan. Jadi kita minta diserahkan di tempat lain. Iya, di tempat lain. Diantar di PPT-nya. Tapi bisa beda-beda kalau di PPT-nya, bisa ada yang jadi nggak konsisten. Kalau itu ya. Nggak sesuai harga NJOP situ. Pindahin. Kenapa mereka juga kerjasama dengan swasta sebetulnya? Iya, itu yang. Enggak, pokoknya udah diserahkan ke lokasinya, saya tanda tanya itu ya, dicari aja, selesai. Kan kemarin kita sepakat, yang swasta aja kalau dia serahin dapat jalan kita nggak mau, kita minta pindah tempat lain. Berarti yang pemerintah semua juga sama. Rugi kita kan? Dia yang bikin, dia yang nikmatin ya sama. Dia udah, cocok itu. Terus? Kemudian ada permohonan dari PT Panorama Pulau Seribu Pak untuk manfaatkan Pulau Fungsi. Kasih aja Pak, saya pikir semua Pulau Seribu selama dia kerjasama ini bisa pakai pasar, kasih semua Pulau Seribu, semua kita kasih. Masuk pulau kosong. Semua dikasih. Ini Pak Sekda, saya lagi pikir pulau-pulau kosong kita spesial piara ayam aja Pak sama telur. Karena pengalaman saya pengalaman saya di pulau, kita kalau piara ayam di kampung, itu suka sekali kena sampah tau nggak? Kan daratan justru kalau ayam pulau itu paling sehat. Nah, dia terisolasi. Ya kita mau ngembangin piara ayam, ya orang kayak mau piara ayam di Jakarta, jadi ditawarin Pak 80-20 bagi hasil bagi pulau kita. Ya kita bisa cukup protein kita. Kita udah dapat transport kapal besar itu Pak ya. Hanya 5.000 per ton Pak. Bawa barang. Dia titipin ke kapal gede. Kapal yang itu loh, yang Sabuk Nusantara itu. Kan November mau masuk lagi satu. Jadi tiap hari itu dari Pulau Seribu Jakarta Pulau Seribu. Ada bantuan itu bisa masuk itu Pak. Ya, pakannya cuma 5.000 per ton. Kita bisa bikin pakan loh, banyak ikan di situ ya. Kita bisa bikin koperasi pegawai. Nggak usah. Jangan koperasi melulu, nanti kepala untung duluan lagi. Dulu aku udah stres dengan kata. Jadi udah berhasil dulu, orang-orang yang rajin baru bikin koperasi. Bukan koperasi. Jangan koperasi dulu. Selalu bikin koperasi unit desa. KUD kan? Atau kepala untung duluan sih katanya Pak. Koperasi Jerman beda Pak. Jadi Jerman bisa berhasil karena koperasinya. Kita juga mau koperasi. Gitu. Ya, kita mau koperasi. Kalau kita koperasi. Nah, enggak, saya setuju harus koperasi. Pemikiran koperasi itu pemikiran yang hebat, pintar. Tapi maksud saya mesti menemukan yang harus koperasi, mesti ketemu karakter dulu. Korpri juga susah Pak, belum tentu beres, sudah Pak. Kita urusan korprinya masih urusan tanah, korpri kacau balau, dibiarin itu tanah. Gede Pak. Iya, jadi ini tanah gede tapi kopong Pak akhirnya. Dicuri-curi orang. Menurut saya sih udah kerugian negara itu Pak.
Udah mau ini Pak, udah mau dijual Pak. Saya bisa tahu, tidak apa-apa karena saya dikasih tahu orang. Hati-hati kok, tanah lu di DKI mau dijual. Tanah mana? Dia nggak ngerti korpri kan? Mereka cuma isu itu tanah Pemda DKI, udah mau dijual. Kemarin ditawarin kita 5 miliar, tanah yang di sana jadi suruh lepas. Saya bilang nggak bisa. 5M ngeri. Tapi dilaporin kerugian negara itu Pak, diproses Pak, baru bisa. Kalau bisa di ini penyimpangannya udah jelas. Ini lapor dulu Pak. Dinamain nama anak ini persoalan. Di itu aja, diperiksa dulu aja. Yayasannya. Urus dulu aja lapor. Semua laporin aja, inspektor baris krim dia apa biar ada kerjaan semua lah. Ya terus. Ini pulau nanti urus HPL atas nama Pemda. Kan enggak, Pemda dia mau kerja sama kita urusan BPKAD. Ya Pak Heru ini kayak tuan tanah aja Pak sekarang Pak. HPL-nya nama Pemda. Iya. Punya Pemda kok. Dia urusin ya. Enggak, ini punya Pemda, dia mau manfaatin, ya kerja sama aja. Kayak tuan tanah aja kita. Kayak dagang kan, kalau belum gitu laku ya lebih murah buat pekati, pengaris ya. Pekati, pengaris. Pengaris dulu kan. Saya yakin kalau satu udah mulai gini, semua pada minta. Nanti kita piara ayam, piara telur, jual ke pulau aja untung. Budidaya ikan, turisnya. Kita piara ayam, piara telur. Sebetulnya kalau kita pensiun ya, punya tempat piara ayam, piara telur itu enak loh hidup ikan. Terus terakhir dari Dinas Perhubungan ya Pak, penetapan nilai KDH itu dari 4 triliun ada di 5% ada. kasih aja, kayak gitu. Pak Beni nggak mungkin bongkar kan Pak Beni? Sama tolong juga semua saluran sungai yang di tempat yang padat, yang banyak perkantoran mewah semua, kita mau bikin parkiran sama UMKM. Bayangin kalau parkir bahasa Indonesia nih jadi misalnya, kontrak percepat ini. 45M apa aja Bang? 2.500 motor parkir. 2.500 motor parkir, jual makanan pun oke. Kegiatan punyanya, kenapa gue? HPL. Oh, nggak boleh pakai HPL. Kenapa HPL itu diserahkan ke Jakpro? Ambil alih, kita langsung kita aja ambil alih. Berarti kita langsung, enggak, waktu sidang kita langsung nyatakan saja, kita akan ambil alih kembali, ini masa sidang, kan bisa ada mediasi. Langsung sampaikan aja Bu, nggak usah panjang, langsung putuskan, kita ambil alih, bayar ke kita 2,5% titik selesai. Ya, nggak usah kasih iya, nggak usah kasih Jakpro lagi. Dulu kan gini, semua jalur hijau yang fasos-fasos TKI, waktu pembentukan Jakpro yang saya tahu ya, Jakpro dibentuk, nggak ada daging ini, maka semua jalur hijau yang ada kan belum ditetapkan Pemda, itu menjadi fasos-fasosnya pengembang semua diserahkan ke Jakpro. Itu yang terjadi Waduk Pluit, Hotel Aston, Pluit Junction, semua yang daerah laut yang HPL semua tiba-tiba jadi asetnya Jakpro. Makanya sekarang yang model gitu harus kita ambil kembali. Karena kalau Jakpro yang nggak atau asetnya kerjasama silakan, tapi untuk penyambungan sertifikat tidak melalui langsung kan PTS. Sama kemarin saya sudah ngomong dengan Pak Sofian Jalil kan, BPN, kan sudah jelas nggak orang ukur tuh boleh swasta yang dapat akreditasi. Lisensi Pak. Lisensi. Lisensi. Jadi saya pengen semua PTSP. Sekarang kita belum Prona. Berarti PTSP sekarang hari ini pun sudah bisa menerima pengurusan sertifikat hak milik orang. Yang penting dia bayar si ukur yang punya lisensi. Dia harus bayar karena kita belum Prona kan. Kita PTSP langsung kasih. Kan BPHTB udah 0 untuk 2 miliar. Yang di atas 2 miliar kita tanggung. Sudah bisa mulai. Kasih jaringan PTSP semua. Jadi tinggal cari tukang ukur yang punya lisensi, dia bisa taruh kantor BPN juga di PTSP. Nanti udah kan? Langsung kerjakan. Dari Kementerian Supaya Indonesia. Ya, langsung kerjakan. Berarti udah bisa langsung kerja nih. Untuk orang yang mau bayar bikin sertifikat hak milik. Pak Dirjen udah persiapan sekitar 1 minggu Pak untuk revisi. Ya, beda lah. Pokoknya kerjain aja. Ya, oke ya.
Pak, lapor Pak, yang mumpung ada Pak Yusmada yang pedestrian Tamrin Sudirman. Oh iya Pak Yusmada ya benar. Pak, saya lihat rasanya hari ini rasanya saya teken Pak karena nggak ada pembebasan saya teken, tapi pagar-pagar memang belum dorong aja. Nanti tolong koordinasi dengan Pak Yusmada soal trotoar, soal pengendakting. Ini Pak Beni, Pak, saya hanya butuh penetapan ruang yang banyak. Gak usah dulu terlalu detail, bukan detail kayak lainnya. Penetapan batas kita membongkar separator kan. Iya. Itu dulu penetapan itu Pak. Ya, terus yang ini kapan mulai kerja nih? Yang Monas? Ya itu Pak, nunggu Ini ya. dulu Pak. Udah lebih cepat. Tapi Pak yang RSCM tolong Pak, jangan ngeluh tuh, Pak. Lebarin orang nggak ngerti karena si diskupnya nggak tungguin. Iya. Masih ada. Kan dia udah lebarin trotoar. Dulu kita harusnya bikin buat parkiran bajai atau apa, ada busway gitu Pak. Masalah kita itu di jalan inspeksinya Pak. Itu kita kerjasama dengan RCM. Ngomong mereka Pak. Itu Yang di RSCM itu dia lebarin trotoar. Sekarang jadi tambah macet karena bajainya tutupin jalur, nggak boleh. Jalan kimianya Pak, jalan kimia jalan ini yang kita bikin full di sana. Banyak orang bisa mati gara-gara macet di situ Pak. Dia bisa masuk ke RSCM. Ya. Pak, satu hal lagi Pak, yang soal BPN yang Pak Pembangunan Jaya Pak. Ruas jalan tol saya hubungan ya kalau mau percepatan sebenarnya bareng aja pembebasan barang dengan fisik. Nah fisik yang sudah siap sebenarnya di Jalan Boulevard Timur. Nah Bapak WhatsApp saja ke saya seperti apa, nanti forward ke Soalnya saya dengan Pak Heru Pak, mungkin Kelapa Gading itu segera terimanya Pak. Iya Pak, Kelapa Gading lambat. Katanya udah lama Bro. Di ininya di Bapak INP. Enggak. Saya Pak Jadi tinggal di INP. Bukan model IMP ini lagi Pak, ada pencatatan aja Pak. Udah lama. Seperti itu. Iya kan? Itu aja periksa. Untuk yang perumahan-perumahan lama-lama kita ambil dulu. Jangan saya terima ya udah Pak. Yang udah lama-lama buat berita acara. Ada pengembang juga udah nggak ada, semua udah pusing gitu. Menuju sama yang MHT yang Bapak masuk lah. Yang MHT juga, yang saya kalau orang mau kita nggak pakai lagi ya kasih. Oh yang mungkin Pak Nurdin Tambola. Itu. Yang boleh jual itu ya? Enggak, boleh Pak. Jadi di Pak Yusmada surat pertama kepada saya, Pak Nurdin Tambola harus wajib mengganti lahan di sampingnya dia. Di samping. Karena surat di sisi lain, Bapak Parah, saya menyetujui. Maksudnya menyetujui itu tidak pakai ini Pak. Nah, maksud saya surat Bapak dicabut saja bahwa ini tidak perlu dia ganti pengganti. Gitu Pak. Bapak ada 2 surat ke saya, satu pengganti, satu. Sama izin Pak, lapor yang saya berada itu Pak, kan udah yang kita dapat 2 hektar. Kemarin kan ada rapat di Instagram. Jadi memang udah kosong nih. Tapi sewaktu-waktu ada sewaktu-waktu truk masuk. Nah, menurut saya harus diamankan Pak, biar steril banget. Kalau enggak, itu kewajiban pengembang mau bangun rusun langsung kerjain aja. Itu kalau itu dibangun rusun. Peruntukannya hijau bukan Pak? Itu hijau. Peruntukannya hijau Pak. Jadi gini, karena dia penggantinya itu kan penggantinya MOI. MOI, bukan oh MOI, kalau Pak. itu hijau. Mall itu apa? MOI Indonesia. Bukan Mall Indonesia yang apa? Fluid. Oh, itu tadinya kan hijau. Oh dia beli gitu ya? Fluid diganti di Parcap. DWL Pak. DWL Duta Wisata Lokal Pak. Iya. Dia beli tadinya bukan hijau, dihijaukan. Hijaukan Udah kalau gitu gini aja, itu butuh danau nggak situ? Enggak. Buat nampung air nggak? Tata air. Itu nggak danau situ, semper nggak kan? Kalau nggak butuh air, udah bikin RPTRA raksasa aja, bikin lapangan bola kaki, Pak, cariin. Kewajiban atau yang sponsor. CS kan banyak yang mau kok. Ya kan dihubungin. Kan belum ada danau kalau semper. Belum ada. Belum ada. Nggak, kalau keruk, Bapak langsung bilang sama orang jual tanah aja. Iya, dia jual sendiri. Kita dapat duit. Jual tanah aja langsung jadi danau. Langsung aja Pak, jual tanah aja. Siapa yang mau buat uruk dekat tadi, uruk ke Tanggul A kan mau ditutup tanah tuh. Jual tanah aja. Taman wisata nanti danau, piara ikan apa kek, lele kek apa kek. Ya semua lah. Iya. Ada taman. Suruh kerja Jadi kan punya taman penggunanya ya.
Tetap taman, tapi tamannya ada danau. Terus danau dibikin agak belok-belok bagus ini, Pak. Jadi truk nggak bisa masuk, Pak. Ya ini daratnya tengah, belok bukan langsung. Oh, ini dia parkir sini. Bikin aja kayak belok-belok. Ya, bisa, Pak. Langsung aja gitu. Masih ya. Ini katanya mau demo nih, kosong ini nggak usah. Jadi carikan aku, bukan bapak ibu.